Salam, selamat siang sahabat terkasih. Di siang hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 66. Mazmur ini adalah pujian kepada Tuhan atas karyanya yang besar, atas pemeliharaannya, dan atas pertolongannya yang nyata dalam kehidupan umatnya. Mari kita membaca firman Tuhan dengan hati yang tenang. Mazmur 66 ayat 1-4. Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersorak-soralah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh karena kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Sahabat terkasih, pemazmur membuka mazmur ini dengan sebuah seruan yang kuat. Bersoraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Artinya, pujian kepada Tuhan tidak hanya terbatas pada satu bangsa atau satu kelompok manusia saja. Seluruh bumi dipanggil untuk memuliakan Tuhan, karena perbuatan Tuhan begitu besar dan begitu dahsyat. Ketika manusia menyadari kebesaran Tuhan, respon yang paling alami adalah memuji dan menyembah Dia. Mazmur 66 ayat 5-7. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu, kita bersukacita karena Dia, yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Sahabat terkasih, pemazmur mengajak kita untuk melihat kembali karya Tuhan dalam sejarah. Salah satu contoh besar adalah ketika Tuhan membelah laut dan membawa umatnya berjalan di tanah kering. Itu adalah peristiwa yang menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa atas alam dan sejarah manusia. Tuhan yang sama masih memerintah sampai hari ini. Kuasanya tidak berubah, matanya tetap mengawasi seluruh bangsa. Tidak ada satupun yang luput dari perhatiannya. Mazmur 66 ayat 8-9. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup, dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sahabat terkasih, ayat ini mengingatkan kita bahwa hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Setiap napas yang kita miliki adalah anugerah. Setiap langkah yang masih bisa kita jalani adalah pemeliharaan Tuhan. Ada begitu banyak hal dalam hidup yang sebenarnya bisa membuat kita jatuh. Namun, Tuhan tidak membiarkan kaki kita goyah. Dia menopang langkah kita. Dia mempertahankan hidup kita. Mazmur 66 ayat 10-12. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Sahabat terkasih, pemazmur dengan jujur mengakui bahwa perjalanan hidup
tidak selalu mudah. Ada masa ketika Tuhan mengizinkan ujian terjadi. Ada masa ketika hidup terasa seperti berjalan melalui api dan air. Namun, tujuan Tuhan bukan untuk menghancurkan kita. Tujuan Tuhan adalah memurnikan kita. Seperti perak yang dimurnikan melalui api, demikian juga iman kita dimurnikan melalui berbagai proses kehidupan. Dan pada akhirnya, Tuhan membawa kita keluar menuju tempat yang penuh dengan kelimpahan. Mazmur 66 ayat 13-15. Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku, yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Sahabat terkasih, pemazmur menunjukkan respon hatinya kepada Tuhan. Ketika Tuhan menolongnya, ia tidak melupakan Tuhan. Ia datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Ini mengajarkan kita bahwa ketika Tuhan menolong kita, kita dipanggil untuk datang kembali kepadanya dengan hati yang penuh syukur. Syukur adalah tanda bahwa kita mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mazmur 66 ayat 16-17. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Sahabat terkasih, ketika Tuhan bekerja dalam hidup kita, kesaksian kita bisa menjadi kekuatan bagi orang lain. Karena melalui kesaksian itu, orang lain dapat melihat bahwa Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Mazmur 66 ayat 18-19. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Sahabat terkasih, pemazmur mengingatkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Dia melihat hati manusia. Namun, pada saat yang sama, Tuhan juga adalah Tuhan yang mendengar doa. Ketika kita datang kepadanya dengan hati yang tulus, Tuhan mendengar doa kita. Tidak ada doa yang sia-sia di hadapan Tuhan. Mazmur 66 ayat 20. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Sahabat terkasih, Mazmur ini ditutup dengan satu pernyataan yang penuh syukur. Tuhan tidak menolak doa. Tuhan tidak menjauhkan kasih setianya. Kasih Tuhan tetap setia dari hari ke hari. Sahabat terkasih, Mazmur 66 mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah Allah yang bekerja dalam kehidupan umat-Nya. Dia memelihara hidup kita. Dia memurnikan iman kita. Dia mendengar doa kita. Dan karena itu, kita dipanggil untuk memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan iman kita di siang hari ini. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu yang kami baca hari ini. Melalui Mazmur ini, kami diingatkan bahwa Engkau adalah Tuhan yang memelihara hidup kami, memurnikan iman kami,
dan mendengar setiap doa yang kami naikkan kepadamu. Di tengah berbagai keadaan hidup, ajar kami untuk tetap percaya kepadamu dan tetap memuji namamu. Biarlah firman-Mu tinggal di dalam hati kami dan menguatkan langkah hidup kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini meneguhkan hati kita bahwa Tuhan tetap setia memelihara hidup kita dan mendengar setiap doa kita. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.